Sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, bagaimana supaya kita senang hati dengan berzikir? Ada 5 kiatnya dengan beriman pada Allah. Pertama, latih hati senantiasa berbaik sangka, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, latih hati senantiasa ingat Allah memberikan pahala setiap kali kita diupat, dicaci, dimaki, disakiti oleh orang lain. Yang ketiga, ayo kita melatih hati kita untuk senantiasa bergantung kepada Allah. Allahus Shomad, tidak terlalu berharap banyak kepada manusia. Yang keempat, mari kita latih hati kita senantiasa bersyukur dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ayo latih hati kita senantiasa memaafkan kesilapan, kesalahan orang lain, dan senantiasa memohon ampun dari Allah. Inilah iman, bukan sekedar ucapan lisan, tetapi aplikasi dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebelum sampai yang kedua, maka iman adalah kekuatan, the power of believing. Orang dengan keimanan bisa mengalahkan 99 orang tanpa iman. Positive thinking for positive result. Jadi positif pemikiran kita ini menghasilkan nilai-nilai yang sangat amat positif. Maka orang yang beriman itu memiliki kata-kata magis. Apa itu? I am possible, I am not impossible. Saya bisa dan tidak ada yang mustahil because we are with God. Karena kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah setia, kerjakanlah bagian kita dengan setia, dan lihatlah Allah Tuhan kita akan mengerjakan bagiannya dengan sempurna. Bagian kedua dari menggunakan waktu adalah amal soleh. Kerja baik. Do it now. Jangan tunda-tunda pekerjaan kita. Do it now. Kerjakan sekarang. Yang kecil, hari ini, tanpa harus kita tunda-tunda. Kekuatan dari the power of work. Kekuatan dari pekerjaan, dari kegiatan, dari amal soleh. Tidak dilihat dari besar kecilnya amal soleh itu. Imam Al-Ghazali pernah berkata, boleh jadi aku masuk surga bukan karena karangan bukuku yang sudah kutulis sekian banyak. Tapi boleh jadi karena aku menyelamatkan seekor lalat yang masuk di dalam gelasku dan aku biarkan dia terbang. Jadi jangan pernah meremehkan pekerjaan walaupun kecil. Boleh jadi disitulah keikhlasan kita dan Allah menilainya dengan pahala yang begitu besar. Di bulan suci Ramadan kita juga mengasah iman dan memperbanyak amal soleh itu. Yang ketiga, tentu saja watawasau bil haq. Nasihat tentang kebenaran. Fight is small as mustard seed. Kebenaran, kebaikan itu bagaikan biji sawi yang sangat amat kecil. Tapi tetaplah dia kebenaran. Dan yang namanya kebenaran tidak dilihat dari besar kecilnya. Tapi dilihat dari eksistensi kebenaran itu sendiri. Puncak dari kebenaran itu adalah iman kita kepada Allah. Maka kita menebarkan kebaikan, keimanan kepada sesama kita agar lebih kokoh. Dan kita ajak mereka untuk lebih mencintai Allah dengan cara mencintai sesama. Jadikanlah dirimu orang yang mengajak kepada kebaikan. Walaupun kamu bukan ustadz atau ustazah atau pendakwah. Dan ini adalah gerakan watawasau bil haq. Dalam pengertian, boleh jadi Ustadz Jainal pada hari ini posisinya baik. Dia memberi nasihat kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Tapi boleh jadi di sisi lain Ustadz Jainal pula yang tidak baik. Maka para pemirsa pula lah yang menasihati Ustadz Jainal.
Inilah dia namanya saling. Tidak ada manusia yang 100% benar dan tidak ada pula manusia yang 100% salah. Yang salah dengan sukacita menerima nasihat dari yang benar, walaupun dia ustadz ataupun ustazah, walaupun dia ayah ataupun emak. Suasana Ramadan akan menjadi indah jika rumah tangga diisi dengan saling menasihati. Ayah menasihati anak, anak boleh menegur ayah dengan cara sopan dan santun. Terakhir, kita menemukan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bis sabr, patient, sabar ala taatillah, dalam mentaati aturan main Allah, sabar ala ijtinabi nawahihi, menjauhi segala larangan Allah, sabar ala al jihad fi sabilihi, sabar dalam bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, sabar dalam musibah yang diberikan oleh manusia kepada kita, sabar dalam musibah yang boleh jadi karena kesalahan, kesilapan yang kita sendiri lakukan, atau yang tak kalah pentingnya, sabar dalam kesuksesan, sabar dalam keberhasilan, sabar saat memegang jabatan, sabar dalam melaksanakan ibadah puasa. As-saumu li, puasa itu milik aku dan aku yang akan membalasnya. Semua diperlukan kesabaran. Kita berada di Universitas Ramadan, universitas yang mengajarkan kepada kita iman, memperbanyak amal soleh, berbagi sedekah, berbagi nasihat, dan tetap sabar. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan, orang sabar tak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesabaran akan menuai hasil yang indah. Tak ada sabar yang sia-sia. Dan terakhir kita dapat mengambil kesimpulan 4 cara menggunakan waktu. Yang pertama, perbanyak iman, kuatkan iman. Yang kedua, pertebal amal soleh. Yang ketiga, ayo kita menasihati siapapun dalam kebenaran, terutama diri sendiri, dan tetap sabar. Allah mencintai mereka yang sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.